Kemenangan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada hari Rabu telah memperkuat kekhawatiran yang telah lama ada mengenai masa depan dukungan Amerika untuk Ukraina seiring dengan berlanjutnya perang melawan Rusia. Dengan latar belakang ini, Kepala NATO memperingatkan bahwa aliansi militer tersebut tidak dapat berhenti memberikan bantuan keamanan yang dibutuhkan Kiev untuk melawan Rusia. Para pejuang Ukraina menghadapi saat-saat genting dalam perang karena pasukan Moskow mendapatkan momentum di timur dan kedatangan pasukan Korea Utara memberi sinyal, seperti yang dikatakan oleh para pemimpin NATO bahwa masa depan yang lebih gelap mungkin terbentang di depan. Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda yang menjadi Sekretaris Jenderal NATO pada bulan Oktober, menulis dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh Politico pada hari Rabu mengatakan, sejak dimulainya invasi penuh Rusia, sekutu-sekutu NATO telah memberikan lebih dari 99% dukungan militer kepada Ukraina. NATO berada di jalur yang tepat untuk memenuhi janji keuangan sebesar 40 miliar dalam bentuk bantuan militer untuk Ukraina tahun ini. Langkah NATO saat ini adalah komitmen politik untuk tetap berada di jalur yang benar untuk jangka panjang. Sejauh ini, dukungan NATO telah membuat Ukraina tetap bertahan. Namun, NATO perlu melakukan lebih banyak hal untuk mengubah arah konflik. Rutte menyerukan negara aliansi perlu meningkatkan biaya untuk Putin dan teman-teman otoriternya yang mendukungnya. Katanya, mengacu pada para pemimpin Tiongkok, Iran, dan Korea Utara yang telah dituduh mendukung dan memicu upaya perang Moskow. Rutte berfokus pada pengerahan tentara Korea Utara ke Rusia baru-baru ini untuk berperang melawan Ukraina. Opini tersebut tidak menyebutkan Trump dan juga tidak menyoroti Amerika atas dukungan militernya. Namun artikel tersebut muncul pada saat berpengaruh. Trump telah lama mengkritik NATO dan beberapa negara anggota atas pengeluaran pertahanan mereka. Ia juga telah berulang kali menyatakan keprihatinannya tentang sejumlah besar bantuan keamanan yang dikirim Amerika ke Ukraina. Pemerintahan Biden telah memberi Ukraina lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer sejak Rusia meluncurkan perang berskala penuh pada Februari 2022. Negara-negara NATO telah mengirimkan jet tempur, pesawat tabrak, tank, kendaraan lapis baja, rudal, roket, peluru artileri, bom, senjata, peluru, dan bantuan lain yang lebih mematikan kepada Ukraina, yang digambarkan oleh para pemimpin sebagai sebuah investasi untuk mempertahankan keamanan Eropa. Rutte mengatakan, mendukung Ukraina hanya menghabiskan sebagian kecil dari anggaran militer tahunan NATO. Menurutnya, itu adalah harga yang kecil untuk membayar perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bertemu dengan Trump pada bulan September merupakan salah satu pemimpin dunia pertama yang mengirim ucapan selamat atas kemenangan Trump dalam pemilu. Ukraina, sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di Eropa, berkomitmen untuk memastikan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Eropa dan komunitas transatlantik dengan dukungan dari sekutu-sekutu. Tulis Zelensky di media sosial, seraya mengatakan bahwa ia berharap dapat bekerja sama dengan Trump untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika. Di Ukraina dan di negara-negara di seluruh Eropa, ada kekhawatiran sepanjang musim pemilu bahwa kemenangan Trump dapat mengancam dukungan untuk Ukraina, terutama setelah kemacetan Partai Republik di Kongres yang melibatkan Trump, yang menghambat operasi pertahanan Ukraina selama berbulan-bulan. Pada sebuah KTT NATO di Washington pada musim panas, NATO mengumumkan rencana untuk mengambil alih kontrol lebih besar atas upaya-upaya Barat untuk mempersenjatai dan melatih militer Ukraina. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk melindungi dukungan jangka panjang bagi negara tersebut dari ketidakpastian politik di Amerika. Penyedia senjata terbesar bagi Kiev, Laurynas Kasčiūnas, Menteri Pertahanan Lituania, mengatakan pada saat itu bahwa tidak ada Eropa yang aman dan terjamin tanpa dukungan Amerika, dan menambahkan bahwa NATO harus siap untuk bekerja sama dengan siapapun yang memenangkan Gedung Putih. Beberapa bulan kemudian, ketika berita tentang kemenangan Trump tersiar pada hari Rabu, sekutu NATO tampaknya mengikuti pendekatan ini.
dengan beberapa pemimpin menawarkan pesan ucapan selamat dan mengekspresikan keinginan mereka untuk melanjutkan kerjasama pertahanan yang erat dengan Amerika. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari itu, Ruth mengatakan bahwa ia mengucapkan selamat kepada Trump karena telah memenangkan pemilu. Kepemimpinan Trump akan kembali menjadi kunci untuk menjaga aliansi NATO tetap kuat. Sekjen NATO itu berharap dapat bekerja sama dengan Trump lagi untuk memajukan perdamaian melalui kekuatan melalui NATO.